Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah cetak biru bisnis agrikultur yang jujur aja bener-bener revolusioner. Kita lagi ngelihat sebuah konsep dari APPDASI atau Asosiasi Petani dan Pengusaha Daun Stevia Indonesia. Nah, ini tuh bukan organisasi biasa loh. Mereka lagi ngebangun ekosistem di mana distribusi fisik daun stevia dikawinkan langsung sama ekosistem pendapatan digital. Jadi kita bakal lihat gimana sih mereka mendobrak model bisnis yang udah usang dan bikin sesuatu yang super cerdas. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba dipikirin pertanyaan ini. Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah asosiasi, apalagi yang skalanya nasional, bisa jalan terus, makin gede, dan bahkan nyetak profit tanpa narik iuran sepeser pun dari anggotanya? Kalau Anda pernah ikut organisasi, pasti tahu banget dong betapa menguras kantongnya iuran bulanan itu. Ujung-ujungnya banyak yang males bayar, dan organisasinya jadi jalan di tempat. Nah, APDASI ini ternyata punya jalan keluarnya. Dan sumpah, ini brilian banget. Biar makin jelas, hari ini kita bakal ngebahas 6 poin utama. Pertama, kelemahan asosiasi tradisional. Kedua, 2 mesin penggerak kemandirian. Ketiga, kita masuk ke ekosistem Enevia. Keempat, siklus kebiasaan atau habit loop APPDASI. Kelima, hitung-hitungan skalabilitasnya. Dan terakhir, gimana ini semua menciptakan transformasi ekonomi di akar rumput. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu kelemahan model asosiasi tradisional. Kenapa sih asosiasi zaman dulu itu sering banget gagal? Masalah utamanya ada di beban anggotanya. Di model lama, pasti ada aja uang pangkal dan iuran bulanan. Dampaknya, jelas memberatkan. Orang jadi pada keluar, organisasi jadi pasif, dan kasnya mandek karena susah banget nagih iuran. Nah, APPDASI ini ngebalik logikanya 180 derajat. Sistem modern mereka 100% gratis. Nggak ada iuran sama sekali. Kok bisa? Karena mereka ngeganti iuran itu sama kewajiban transaksi utilitas digital, alias bayar PPOB di aplikasi mereka. Cukup 5 kali transaksi sebulan. Jadi alih-alih minta sumbangan, sistem ini justru otomatis ngasilin profit tiap hari dari transaksi rutin tersebut. Lanjut ke bagian kedua nih, tentang 2 mesin penggerak kemandirian. Mari kita bedah lebih dalam, karena disinilah letak kejeniusan mereka. Ada 2 dunia berbeda yang disatuin dengan sangat cantik. Di satu sisi ada Nevia sebagai aset fisiknya. Ini tuh ekosistem agrikultur dan distribusi produk turunan daun stevia dari hulu hingga hilir. Benar-benar ada barangnya, ada nilai pasarnya. Terus di sisi lain ada APDASI sebagai aset digitalnya. Ini adalah jaringan keanggotaan nasional yang hidup dari transaksi digital PPOB tadi. Jadi bayangin aja, mesin digitalnya nyari cuan buat organisasi, sementara mesin fisiknya ngebangun industri nyatanya. Keduanya ini saling muter, saling ngisi, persis kayak simbol tak terhingga. Bikin siklus ekonomi yang benar-benar utuh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu ekosistem Nevia dari hulu ke hilir. Tentu aja, supaya ekosistem ini kuat, aset fisiknya harus benar-benar nyata kan? Dan infrastruktur agrikultur Nevia ini bukan kaleng-kaleng. Ukurannya udah skala industri. Tanaman stevianya dirawat di dalam rumah kaca dengan teknologi kontrol suhu dan irigasi yang presisi banget. Terus, hamparan lahan luarnya juga tertata rapi pakai mulsa pelindung. Jadi, ini bukan sekedar kebun pekarangan biasa ya. Ini fondasi bahan baku yang sangat masif buat menopang kebutuhan industri yang sebenarnya. Penguasaan ekosistem ini benar-benar dikawal dari awal sampai akhir. Di hulunya, mereka pastiin pasokan aman lewat pembibitan stevia kualitas industri. Terus ada fasilitas operasi pusatnya nih, yang ngatur distribusi nasional. Dan karena anggota mereka jumlahnya belasan ribu, semua ini diproteksi pakai sistem teknologi dan keamanan digital yang super canggih buat jaga data dan transaksi di aplikasi APDASI. Pokoknya, dari bibit sampai ke server, semuanya aman terkendali. Terus, daun-daun stevia tadi diolah jadi apa? Jawabannya ada di lini produk premium mereka. Nevia nggak cuma bikin satu jenis pemanis loh, mereka punya sirup stevia natural buat kebutuhan industri, ada gula kristal murni buat masak di rumah, ada juga pemanis cair atau liquid yang praktis banget dibawa kemana-mana, sampai permen gummy bebas gula buat ngemil. Dengan produk yang variatif begini, mereka bisa nembus pasar mana aja, dari pabrik makanan gede sampai langsung ke kantong konsumen. Lanjut ke bagian keempat. Ini yang paling menarik, habit loop atau siklus kebiasaan APPDASI. Sekarang kita omongin mesin digitalnya. Konsepnya tuh cerdas banget, mengubah pengeluaran rutin bulanan Anda jadi modal buat asosiasi. Gini cara kerja siklusnya. Tiap keluarga kan pasti punya tagihan wajib bulanan ya, kayak listrik, air, internet, atau BPJS. Nah, daripada bayar lewat minimarket atau mobile banking biasa, anggota cuma diminta pindahin pembayarannya ke aplikasi APPDASI. Cukup minimal 5 kali transaksi sebulan. Dari tiap bayar tagihan itu, ada margin keuntungan kecil yang otomatis masuk ke kas asosiasi.
Karena ini nempel sama kebutuhan primer bulanan, tingkat kepatuhan anggotanya itu bisa 100%. Jauh lebih efektif kan daripada minta sumbangan? Oke, bagian kelima. Kita bahas matematika dari skalabilitas bisnis ini. Nah, Anda mungkin mikir, dapat berapa sih margin dari bayar tagihan doang? Yuk kita hitung-hitungan sebentar. Langkah pertama kita lihat target basisnya. APDASI ngargetin 10.000 anggota aktif ditambah 514 ketua wilayah. Total ada 10.514 pengguna aktif. Langkah kedua, volume transaksinya. Kalau belasan ribu orang ini ngelakuin minimal 5 kali bayar tagihan sebulan, itu artinya ada 52.570 transaksi per bulan. Langkah ketiga, kita ambil margin bersih yang paling konservatif deh. Katakanlah Rp2.500 aja per transaksi. Coba kalikan jumlah transaksi tadi dengan 2.500. Boom, hasilnya lebih dari Rp131 juta. Dan ingat, ini didapat secara otomatis setiap bulan. Angka ratusan juta ini jadi pemasukan kas bersih buat asosiasi tanpa perlu repot-repot nagih iuran ke anggota satu-satu. Dan pastinya, 5 transaksi sebulan itu kan hitungan paling minimal ya. Di rumah tangga zaman sekarang, bayar ini itu pasti lebih dari 5 kali sebulan. Jadi, potensinya benar-benar luar biasa seiring nambahnya anggota. Masuk ke bagian terakhir, bagian ke-6, transformasi ekonomi di tingkat akar rumput. Pertanyaannya, uang 131 juta tiap bulan itu buat apa? Disinilah terjadi yang namanya efek roda gila, atau the flywheel effect. Uang kas yang gede dari transaksi tadi nggak cuma diendapin. Sama APDASI, dananya diputar buat mensubsidi dan mempercepat distribusi fisik produk Nevia ke berbagai daerah. Ketika produk stevia ini makin laku di pasar, mereknya makin kuat. Merek yang kuat bakal bikin orang makin gampang buat gabung ke asosiasi APDASI. Dan pas anggota baru pada masuk, betul banget volume transaksi digitalnya meledak lagi. Terus aja muter gitu, saling ngebesarin satu sama lain. Dan efek nyatanya di lapangan tuh sangat luar biasa. Uang kas tadi dipakai untuk ngeluncurin fase pertama mereka, yaitu program bantuan mesin ekstraksi daun stevia senilai Rp100 juta yang bakal disebar bertahap ke 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Mesin ini bakal ngolah daun mentah jadi produk liquid dan kristal bernilai jual tinggi. Sekali lagi, ditekankan ya, mesin-mesin seharga ratusan juta ini bisa dibeli murni dari recehan margin transaksi rutin anggotanya di aplikasi digital, nggak pakai duit donasi dari luar. Ini semua mengarah ke visi besar mereka. Ekosistem APDASI ini sengaja dirancang buat ngebangun kemandirian ekonomi dari bawah langsung dari akar rumput. Lewat target 10.000 anggota aktif se-Indonesia, ditambah program mesin ekstraksi dan dukungan sistem bisnis, mereka lagi nyiptain ketahanan ekonomi. Caranya, dengan ngegabungin industri pangan agrikultur sama kekuatan transaksi digital harian. Jadi, ini bukan sekedar asosiasi biasa. Ini adalah sebuah pergerakan ekonomi yang benar-benar mandiri. Pada akhirnya, cetak biru APDASI ini ngebuktiin satu hal yang sangat penting. Kemandirian ekonomi itu nggak dibangun dari minta-minta sumbangan, tapi dibangun dari kebiasaan. Menggeser kebiasaan harian yang simpel ke ekosistem yang tepat, ternyata bisa ngedanain proyek agrikultur raksasa tanpa membebani siapapun. Nah, ini bikin kita mikir, kalau sistem otomatis yang 100% gratis ini udah terbukti jalan, kenapa asosiasi, komunitas, atau organisasi di sekitar kita masih pada maksa pakai cara lama yang nguras kantong anggotanya? Kira-kira, asosiasi Anda udah siap belum buat berevolusi? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, sampai jumpa dan semoga insight ini bermanfaat buat Anda semua.